Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar Al-Quran hadis tentang takwa. Sebelum kita mulai, maka kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menerangkan, kami akan membacakan kompetisi dasar. Yang pertama, menerima bahwa takwa adalah sikap yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Terbiasa berperilaku takwa sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang takwa. Memahami arti dan isi kandungan hadis tentang takwa riwayat Tirmidzi dari Abi Dzar. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, menangkap, menginspirasi dan mengasosiasi dari mengkomunikasikan peserta didik mampu 1. Mengikuti pembelajaran. Peserta didik menunjukkan perilaku takwa dengan baik dan benar. 2. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap takwa dimanapun kita berada. Setelah membaca, berdiskusi, siswa mampu melafalkan hadis tentang takwa dengan benar. Setelah membaca dan berdiskusi, siswa mampu menjalankan arti hadis tentang takwa dengan benar. Setelah membaca dan berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan dan isi kandungan tentang takwa riwayat Tirmidzi dari Abi Dzar. Demikianlah tadi tujuan pembelajaran dari hadis tentang takwa. Selanjutnya, hadis tentang takwa. Mari kita baca bersama hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, dari Abi Dzar, Junaid bin Junaidah dan Abi Hurairah bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya dapat menghapuskannya. Dan saling bergaulah kalian dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Dzar.
Selanjutnya, isi kandungan hadis tentang takwa. Kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kita hendaknya bertakwa kepada Allah di mana saja berada, memiliki makna bahwa kita harus taat kepada Allah, senantiasa taat kepada syariatnya, dan senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kita berada, baik ketika kita sedang di rumah, di sekolah, sedang di kantor, tempat kerja, di kampus, sedang belajar, sedang di pasar, sedang ngobrol, saat di jalanan, dan berbisnis. Dan sedang di ruangan pengadilan pun kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kita untuk melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan. Sebagai wujud dari ketakwaan adalah kita akan selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan dari keburukan. Tetapi apabila kita sudah terlanjur melakukan keburukan, maka kita harus segera melakukan taubat dan melakukan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan kita. Selanjutnya, isi kandungan yang ketiga, berbuatlah baik kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita hendaknya berkata, bertingkah laku yang baik kepada sesama, walaupun tidak kita sukai ataupun orang yang memusuhi kita. Selanjutnya akan kami sampaikan keistimewaan atau balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan baginya jalan keluar ketika menghadapi persoalan hidupnya. Yang kedua, memperoleh rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kita akan dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta dilipat gandakan pahala baginya. Orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa mengeluh, was-was, dan juga sedih hati. Terakhir, mereka yang bertakwa akan memperoleh berita gembira baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah tadi hadis tentang takwa dan terjemahnya, isi kandungan serta keistimewaan atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dari itu kita semua anak-anak harus meningkatkan takwa kita kepada Allah agar kita kelak mendapat surganya di sisi Allah. Hanya itu yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan semoga sukses selalu. Mari kita akhiri materi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.